Saat hidung palsunya terjatuh, wanita ini pun menjadi panik guys. Hater yang menyadari hal tersebut pun akhirnya mengetahui kebohongan demi kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh para pelayan Ratu Merah agar mereka semua diterima di sisinya. Sementara sang Ratu Merah kini dibuat murka oleh jenderal kesayangannya yang secara tak sengaja terpergok sedang mencoba untuk menggoda Alice oleh salah seorang pelayannya, di mana hal tersebut pelayannya itu manfaatkan untuk menjilat Ratu Merah. Ratu Merah yang murka kini dibuat semakin murka ketika jenderal kesayangannya ini mengatakan bahwa Alice lah yang mencoba untuk menggodanya dan mempercayai perkataan sang jenderal, kemudian memerintahkannya untuk mengeksekusi Alice yang saat ini telah bersahabat dengan harimau peliharaan Ratu Merah. Bahkan sang harimau menjilati luka Alice yang disebabkan oleh cakarannya hingga membuat luka Alice membaik secara instan. Karena malam sebelumnya ketika Alice masuk ke dalam kandang sang harimau untuk mengambil pedang vorpal di dalam sana, Alice mengembalikan salah satu mata sang harimau sehingga sang harimau sangat berhutang budi pada Alice dan membiarkannya mengambil pedang vorpal. Namun setelah itu sang jenderal pun mendatangi Alice untuk menangkapnya. Setelah berhasil memfitnah Alice, beruntungnya hater yang saat itu berada di sana melayangkan serangan pada anak-anak buah jenderal untuk membantu Alice. Namun tikus rekannya ini secara tak sengaja memanggil nama Alice yang sebenarnya. Hal tersebut pun membuat jenderal kini mengetahui bahwa wanita itu adalah Alice. Alice yang menurut ramalan akan menjadi malaikat maut bagi Ratu Merah, dan pelarian Alice pun menemui jalan buntu karena ratusan prajurit merah kini mengepungnya. Alice yang terkepung oleh tentara merah kemudian ditangkap untuk dieksekusi guys. Namun di tengah ketidakberdayaan Alice, tiba-tiba saja seekor harimau peliharaan tentara merah keluar dari dalam kandangnya dan menghampiri Alice untuk menyelamatkannya dengan pergi meninggalkan istana Ratu Merah, yang setelah mendengar hal tersebut menjadi murkalah ia dan bertambah semakin murka mengetahui apa saja yang berhasil Alice bawa pergi bersamanya. Seekor harimau peliharaannya juga sebilah pedang yang diramalkan akan mengakhiri dinasti kerajaan Ratu Merah. Dan untuk mencegah hal tersebut, Ratu Merah akan memanfaatkan rekan Alice yang kini menjadi tawanannya. Sementara Alice yang setelah tiba di istana Ratu Putih segera menyerahkan pedang tadi, kemudian diajak oleh Ratu Putih untuk meracik suatu ramuan guna mengembalikan ukuran tubuh Alice yang terlalu besar. Dan tak lama setelah Alice meminum ramuan yang Ratu Putih ciptakan, tubuhnya seketika menyusut dengan sangat cepat hingga membuat gaunnya terlihat sangat besar. Kemudian setelah itu Ratu Putih mengajak Alice untuk menemui sesosok bijak yang telah menunggunya, yaitu Absolem, untuk meminta nasihat darinya tentang apa yang harus Alice lakukan setelah ini. Tak lama kemudian Absolem pun menghilang dari hadapan Alice setelah memberi Alice beberapa petunjuk. Sementara hater yang dalam hitungan jam lagi akan dieksekusi oleh Ratu Merah didatangi oleh kucing hantu rekannya yang menawarkan hater sebuah bantuan. Kemudian setelah itu para Algojo pun memanggil hater dan memerintahkannya juga tikus rekan hater ini untuk naik ke atas panggung pengeksekusian dan menekuk kedua lututnya. Setibanya hater di depan meja pengeksekusian, lalu bagaimanakah nasib hater? Temukan jawabannya di part berikutnya.